partai itu penyalur aspirasi, teorinya begitu. Tentu ada urusan rumah tangga yang harus diurus. Pasal 28 Undang-Undang Dasar menyatakan setiap orang punya hak dipilih dan memilih. Tapi waktu Pak Mahfud tunjukkan ada beberapa ayat dalam pasal 28 itu yang membatasi. Satu, bahwa yang ikut pemilu presiden itu partai. Nah sekarang kalau ada orang muda yang ingin ikut partai supaya bisa memperjuangkan calon yang menurut dia baik untuk presiden. Saya tanya tadi sebelum break, wajar nggak kalau pemuda itu mengharapkan partai baru diizinkan? Terus Pak Aryagana bilang tentu, jadi saya surprise secara positif. Di mana jadi KPU itu berhak membatasi akses seorang pemilih kepada calon yang dipilih gitu. Sampai mana kekuasaan KPU? Jadi ketika amanat undang-undang sudah memberikan kuasa kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilu, dan di amanat undang-undang juga sudah termuat beberapa hal untuk partai baru, saya pikir partai baru penting ketika memang semangatnya untuk perubahan. Pada saat yang sama, tidak mungkin kemudian administrasi yang memang sudah menjadi kesepakatan atau konsensus bersama ini diingkari. Jadi saya pikir ya KPU mungkin hanya menjalankan aturan-aturan saja, tapi pada saat yang sama harus mampu menangkap aspirasi dari bawah. Nah, aspirasi dari bawah ini juga harus menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi persyaratan. Saya pikir ketika ini bertemu, ini menjadi lebih enak untuk mengambil keputusan, karena KPU pun mengangkat partai baru harus ada standarisasinya. Saya pikir itu. Ya, jadi kalau ada perbedaan interpretasi mengenai dipenuhinya syarat-syarat itu, maka KPU juga bisa ditanyai lagi melalui Bawaslu dan melalui Mahkamah Agung ya. Jadi jalannya masih panjang ya. Sekarang Anda milih partai yang tidak ada urusan dengan pembatasan KPU. Iya. Urusannya tinggal mencari calon presiden aja. Sudah ada tuh. PAN udah ada calon presiden. Kalau PAN sih hasil rakernas ketua umum, secara fatsun memang ketua umum yang paling pantas untuk diajukan sebagai calon presiden. Tentu saja proses yang sudah disepakati, sudah diputuskan ini akan menjalani prosesnya berkembang seiring perolehan pemilu legislatif tentu saja. Mas Arya, kalau pemuda lagi, pemuda permisalan itu fiktif, ada yang bilang partai yang saya inginkan tidak diizinkan, calon yang ada tidak saya rela dukung, jadi saya golput aja lagi. Apa argumen Anda terhadap orang itu? Saya pikir politik hari ini karena terlalu dicekoi dengan media-media yang seakan-akan mendelegitimasi partai-partai yang sudah ada sekarang, atau apapun lah motivasinya. Saya pikir pemilu tidak hanya semata-mata dalam skala nasional, pemilu itu lokal. Aturan sudah memberikan ruang yang luas kepada konstituen untuk memilih secara person. Jadi caleg siapa kenal Pak WW sebagai DPR RI, calon dari Jateng 1 misalnya. Oke, calon Golkar atau Nasdem. Calon Golkar atau Nasdem, colok. Contek. Atau Gerindra. Atau Gerindra. Terus? Kemudian di DPRD kabupaten juga tetangga yang sekiranya, oh ini istrinya dengan anaknya harmonis, cukup mampu, diberi amanah, mencalonkan diri, bisa diberi kepercayaan. Saya pikir tidak semata-mata, politik hari ini tidak semata-mata politik bendera, tapi politik garam. Jadi yang terasa di masyarakat dan punya kemampuan, ya monggo ini dijajakan. Yang sekiranya tidak pantas, ya nggak usah dipilih. Yang pantas, ya mari kita dorong bersama-sama. Saya pikir itu. Tahun depan kalau ada waktu mungkin saya ingin undang lagi ya setelah
ada perkembangan dalam daftar calon dari PAN begitu ya. Jadi kalau Anda masuk bagaimana, kalau Anda tidak masuk bagaimana, tapi saya tidak mau pojokan Anda sekarang. Barangkali pertanyaannya bentuknya gini ya. Boleh dijawab walaupun tidak ditanya, tapi saya bukan orang yang suka pojokan ya. Mungkin nyindir-nyindir dikit ya. Jadi bagaimana Anda lihat peta karir politik Anda ke depan? Karena Mas Arya ini punya banyak pilihan, paling nggak sebagai teknokrat ekonomi bisa jadi Budiono, nanti bisa jadi Wijoyo Nitisastro, banyak begitu ya. Di dalam politikus barangkali bisa jadi Amin Rais gitu ya karena PAN. Nah, di mana Anda melihat peta Anda dan apa yang akan memberikan signal-signal untuk penyesuaian langkah gitu. Oke. Saya ini kuliah kan di ekonomi, jadi rasionalitas atau otak kirinya ya sedikit main lah. Sebentar ya, supaya enak jawabnya, jadi kita break dulu nggak apa-apa ya? Oke. Oke, break dulu dalam Wimar Show dengan Arya Gana.